Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita ketemu lagi di channel YouTube-nya Proses Belajar. Tetap semangat dan terus belajar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep teknologi informasi dan kesehatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada topik kali ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami terkait dengan definisi dari teknologi informasi, jenis-jenis teknologi informasi, jenis teknologi informasi di bidang keperawatan, dan peran teknologi dalam perkembangan keperawatan. Nah, ini ada kata motivasi ya, sedikit ya. Jadi, bahkan jika kabut asap merupakan resiko bagi kehidupan manusia, kita harus ingat bahwa kehidupan di alam tanpa teknologi adalah kematian yang besar. Ya, jadi memang kita ini tidak lepas ya dalam kehidupan kita ya, semuanya itu selalu tanpa kita sadari kita selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi. Teknologi informasi saat ini kita lihat sangat berkembang pesat ya, dan kita sendiri pun merasakan dampak dari perkembangan teknologi tersebut ya. Artinya ya, semua aktivitas kita itu kita selalu menggunakan yang namanya teknologi ya, tanpa kita sadari nih, terutama yang kita selalu menggunakan handphone ya, WA, SMS, itu kita sudah berhubungan dengan namanya teknologi ya. Jadi teknologi informasi ini merupakan fasilitas utama ya pada semua sektor kehidupan ya, di mana teknologi informasi ini memberikan andil yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur operasi dan manajemen dari suatu organisasi, baik itu pendidikan ya. Sekarang sudah kita rasakan ya adanya penggunaan dari teknologi informasi. Transportasi seperti itu juga, kesehatan dan penelitian-penelitian yang dilakukan dalam bidang kesehatan. Nah, sekarang kita masuk apa itu teknologi informasi ya. Jadi kalau kita bicara teknologi informasi ya, itu sama istilahnya dengan information technology. Ini artinya adalah teknologi yang memang membantu manusia, baik itu dalam membuat, mengubah suatu informasi, menyimpan informasi tersebut, dan akhirnya mengkomunikasikan atau menyebarluaskan informasi yang ada. Jadi teknologi informasi itu selalu berhubungan dengan adanya kemuktakhiran ya, baik itu dalam segi pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran dari informasi tersebut. Nah, kalau kita bicara teknologi kesehatan, karena memang kita ini adalah orang kesehatan dan tidak selalu lepas ya dari penggunaan teknologi kesehatan ini. Jadi teknologi kesehatan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan kemuktahiran peralatan penunjang medis dan peralatan penunjang diagnosis. Nah, itu disebut dengan teknologi kesehatan. Kalau kita lihat teknologi bidang kesehatan ya, kalau kita bicara teknologi kesehatan itu fokusnya pada peralatan penunjang medis dan diagnosis ya. Banyak sekali ya contoh dari teknologi kesehatan yang memang kita gunakan di rumah sakit ya, untuk mengetahui atau peralatan-peralatan yang mendukung untuk kegiatan penunjang medis ya, seperti MRI ya, pemeriksaan ronsen, toraks ya. Nah, ini merupakan teknologi-teknologi kesehatan. Nah, kalau kita bicara teknologi informasi, ini lebih berfokus pada manajemen ya, manajemen dari sistem informasi itu yang digunakan untuk menunjang pelayanan dan penelitian kesehatan dan keperawatan ya. Kita lanjut. Nah, saat ini ya,
kita selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi informasi kesehatan. Ya, baik itu di pendidikan maupun di rumah sakit. Artinya, siapa saja yang menguasai teknologi di bidang kesehatan, maka orang tersebut akan menjadi pemimpin di dalam dunia bisnis. Ya pastinya, ya. Apalagi kalau rumah sakit saat ini, ya, di era digital sekarang masih kurang dalam memanfaatkan teknologi informasi, dia akan ketinggalan. Ya. Jadi, orang yang lebih menguasai informasi kesehatan ini, rumah sakit, instansi, dia akan menjadi seorang pemimpin, ya, di dalam dunia bisnis. Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan itu lebih efisien dan lebih efektif. Nah, untuk perkembangan teknologi ini mempunyai manfaat manfaat yang sangat penting, ya, baginya kita, terutama khususnya di bidang kesehatan. Karena nggak sama seperti yang dulu, ya. Kalau sekarang tenaga kesehatan kita sudah menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Kalau tidak menggunakan, maka kita akan tertinggal dengan rumah sakit yang memang sudah aktif menggunakan teknologi informasi. Contohnya saja, misalnya dalam pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan, kita masih sibuk dengan sistem pencatatan manual. Orang sudah menggunakan komputerisasi, ya, sehingga kerjanya lebih efisien dan lebih efektif gitu. Ya, sehingga memang fokus dia di kesehatannya, mungkin dia lebih meningkatkan pelayanannya kepada pasien ketimbang memang lebih banyak melakukan pencatatan. Ya, bukan berarti kita bicara bahwa pencatatan itu tidak penting. Pencatatan itu penting, ya, tetapi bagaimana pencatatan itu yang lebih fokus kepada pemanfaatan teknologi informasi sehingga memang waktu kita, ya, lebih efisien dan lebih efektif dalam proses pencatatan tersebut. Nah, untuk komponen utama dari sistem teknologi informasi itu harus punya perangkat keras, ya, atau hardware. Ya, artinya harus punya, ya, monitornya, keyboardnya, ya, touchscreen-nya, mic-nya, kamera digitalnya, perekam videonya, ada barcode reader-nya. Nah, itu harus tersedia dulu kalau kita memang mau menggunakan sistem teknologi informasi. Yang kedua itu adalah perangkat lunak atau software-nya. Ya, harus ada Windows-nya, Linux-nya, atau Mac-nya. Ya, itu harus ada, ya, untuk mendukung sistem teknologi informasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah orangnya. Ya, artinya ada yang menjalankan sistem informasi tersebut, ya, atau brainware-nya. Ini adalah 3 komponen utama dalam sistem teknologi informasi. Nah, kenapa teknologi informasi dan kesehatan itu diperlukan? Karena memang, ya, banyak sekali tugas-tugas manajemen, ya, sangat kompleks sekali tugas-tugas yang kita laksanakan. Dan tidak menutup kemungkinan tugas itu nggak bisa kita lakukan, ya, secara manual. Karena apa? Karena efisiensi waktu tadi. Makanya kita butuh yang namanya teknologi informasi dan kesehatan ini tadi. Yang kedua itu adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Nggak mungkin lagi zamannya kita nggak pakai manual, orang sudah digital, kita masih manual. Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah pengaruh dari globalisasi. Ya. Ini eranya sudah berubah, zamannya sudah berubah. Ya, orang sudah semua serba digital. Dan nggak mungkin kita menggunakan era yang lama, ya, karena itu pasti akan mempengaruhi dari segi kualitas dan kuantitas dari pelayanan yang kita berikan. Yang keempat itu adalah tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Ya, adanya tuntutan peningkatan pelayanan, ya, yang sekarang perawat itu nggak boleh lagi terlalu banyak mencatat. Kenapa terlalu banyak mencatat? Sehingga kurang ke pelayanan, kurang ke pasiennya dalam melakukan tindakan. Ya, nah, dalam tuntutan akreditasi juga seperti itu. Ya, tidak semua lagi yang harus serba manual. Nah, yang berikutnya itu adalah perlunya respon time yang cepat. Ya. Karena apa?
Kalau kita bicara masyarakat kita sekarang sudah pada pinter. Ya, kalau yang sudah terlalu lama dia menerima pelayanan, dia akan komplain. Ya, karena apa? Dia butuh respon time yang cepat, terutama di unit-unit gawat darurat. Ya. Nah, kalau kita masih semuanya menggunakan manual, maka respon time-nya akan lama. Ya. Sehingga dengan demikian kita butuh yang namanya teknologi informasi dan kesehatan ini tadi. Yang berikutnya adalah tekanan persaingan bisnis. Ya, ini pasti. Ya, orang akan mencari rumah sakit yang memang tidak ribet. Ya. Orang lebih mau ke rumah sakit yang serba memberikan pelayanan yang efisien dan efektif ini tadi, ya. Nah, kalau kita terlalu ribet, ya harus administrasi ini, harus ke sini gitu ya. Ya itu tadi habis waktu di situ gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tuntutan masyarakat tentang ketidakpuasan. Ya, masyarakat kita ini sudah sangat ini sekali ya untuk menilai suatu pelayanan keperawatan ataupun kesehatan. Mereka lebih ibaratnya informasi yang mereka dapat dari suatu rumah sakit itu seperti media informasi yang akan sampai ke masyarakat-masyarakat lainnya, ya. Bisa saja mereka nggak usah pergi ke sana, ke rumah sakitnya. Kenapa? Karena rumah sakitnya itu terlalu lama pelayanannya, terlalu ribet administrasinya, ya, sehingga apa? Masyarakat tidak puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Nah, semuanya itu kita lakukan ya supaya pelayanan dan kesehatan yang kita berikan itu lebih berkualitas. Nah, apa sih fungsi teknologi ya? Teknologi kesehatan itu fungsinya adalah ya menangkap ya, kemudian mengelola, menghasilkan dan menyimpan. Ya, contohnya itu pada saat kita melakukan pemeriksaan misalnya CT scan, ya. Nah, dengan pemanfaatan teknologi kesehatan tadi, ya diperiksa, ya kepalanya, bagian otaknya, terus kita kelola informasi yang kita dapatkan, hasilnya seperti apa, terus kita menyimpan informasi tersebut. Nah, kalau dia teknologi informasi, ya kita menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan mengirimkan pesan. Contohnya bagi perawat-perawat atau rumah sakit yang sudah menggunakan electronic medical record, ya. Nah, itu bisa informasi tersebut kita tangkap, kita kelola informasinya, kita hasilkan informasinya, kemudian disimpan. Nah, suatu saat kita membutuhkan informasi tersebut, itu bisa kita cari kembali, ya. Dan kalau informasi itu perlu untuk disampaikan pesannya ke tenaga kesehatan yang lain, itu bisa kita kirimkan pesan. Oke, kita lanjut, ya. Kemampuan dari sistem teknologi kesehatan dan teknologi informasi. Ya, kalau kita bicara teknologi kesehatan, kemampuan sistemnya itu prosesnya hasilnya lebih cepat. Ya, kapasitas pemeriksaannya dia besar dan analisis hasilnya lebih cepat. Ya, kalau dia teknologi informasi kesehatan, proses transaksinya cepat dan akurat. Ya, kapasitas penyimpanannya besar dan aksesnya lebih cepat dan komunikasinya juga cepat kita lakukan. Ya, itu dari kemampuan sistem teknologi kesehatan dan teknologi informasi. Nah, ini adalah aplikasi teknologi kesehatan dan teknologi informasi. Nah, kalau kita bicara aplikasi dari teknologi kesehatan, ya, ini sudah tersedia ya di setiap rumah sakit, adanya pemeriksaan MRI, ya, pemeriksaan CT scan, ya, EKG, ya, monitor TTV, ya, sinar X dan sebagainya. Nah, kalau aplikasi dari teknologi informasi seperti sistem informasi rumah sakit dengan proses asuhan keperawatan, ya, pendokumentasian asuhan keperawatan yang sudah menggunakan komputerisasi atau electronic medical record.
Nah, apa sih kegunaan teknologi untuk rumah sakit? Ya, jadi kegunaannya pertama itu adalah untuk mengevaluasi kinerja rumah sakit. Ya, jadi dari teknologi informasi ini, ya, kita bisa mengetahui produktivitas, ya, proses pelayanan dan mutu pelayanan yang telah diberikan. Yang kedua itu adalah mengevaluasi akuntabilitas. Ya, misalnya biaya yang efektif yang sudah kita keluarkan, ya, keuntungannya seperti apa, ya. Terus untuk peralatan-peralatan penunjang biayanya seperti apa. Nah, itu sudah bisa kita kaji atau kita dapatkan dari penggunaan teknologi tadi. Nah, berikutnya adalah menilai mutu layanan. Ya, dengan cara mencocokkan kesesuaian dengan yang standar. Ya, kita evaluasi kepuasan pelanggan dan proses pelayanan yang berkesinambungan. Yang berikutnya adalah mengevaluasi kelangsungan pengembangan organisasi. Ya, apakah nanti kita butuh adanya pengembangan unit, ya, dan pemasarannya seperti apa, serta adanya cost leader, ya. Oke, kita lanjut. Nah, memang saat ini sudah banyak sekali rumah sakit yang sudah menerapkan sistem informasi, di mana tujuannya itu adalah untuk memberikan kepuasan, ya, pelayanan terhadap masyarakat. Ya, salah satu contohnya itu banyak yang sudah mengaplikasikan rekam medis elektronis. Ya, ini telah diterapkan untuk mendukung, ya, untuk pelayanan rawat inap, rawat jalan maupun rawat darurat. Nah, berbagai hasil dari pemeriksaan laboratorium ini juga sudah menggunakan sistem teknologi informasi, baik itu berupa teks, angka maupun gambar. Ya, seperti patologi, hasil radiologi kedokteran nuklir, kardiologi, sampai ke neurologi ini sudah tersedia dalam format yang bersifat elektronik. Ya, sehingga ini semua akan memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, apa saja penanganan masalah ya dalam teknologi informasi? Nah, ada memang beberapa masalah, artinya setiap segala sesuatu yang kita gunakan itu pasti ada kekurangan. Nah, tinggal kita mau mengatasi kekurangannya itu seperti apa. Nah, kalau kita yang sudah menggunakan teknologi informasi, bisa saja bermasalah di fitur keamanan sistem informasinya, ya. Ya, contohnya apa? Keaslian, ya. Artinya pada saat mau mengakses sistem tersebut, kita tahu bahwa yang menggunakan sistem itu adalah memang orang yang betul-betul penggunanya, yang sah atau yang terdaftar. Ya. Nah, oleh karena itu memang sistem informasi itu perlu yang namanya automatic logout. Ya, sehingga kalau nanti misalnya pada saat perawatnya mengakses sistemnya, tiba-tiba mungkin pasiennya membutuhkan bantuan, ya, ditinggal ternyata mungkin keluarga pasien yang lain lewat atau seperti apa. Nah, itu bisa diakses oleh masyarakat misalnya atau orang lain, ya, atau pasien. Nah, itu harus digunakan yang namanya fitur keamanan tadi. Ya, artinya kalau misalnya berapa menit dia tinggalkan, sistemnya bisa otomatis sudah mati gitu ya. Dan pada saat dia mau login kembali, itu bisa diakses oleh yang penggunanya tadi yang sudah terdaftar. Nah, berikutnya adalah otoritas. Ya, ini berkaitan dengan pengesahan. Ya, meliputi siapa yang mengesahkan akses berdasarkan siapa yang berhak untuk mengakses data tersebut. Artinya nggak semua orang bisa mengakses data yang ada di dalam teknologi informasi yang digunakan oleh suatu instansi atau rumah sakit. Nah, yang berikutnya itu adalah masalah bisa saja terjadi di integritas. Ya, artinya informasi yang tersedia itu hanya dapat kita olah, ya, atau kita ubah untuk kebutuhan tertentu. Ya, dan itu hanya bisa merubah atau mengolahnya itu adalah orang yang berhak untuk mengubah atau mengolah data tersebut. Jadi tidak sembarang orang bisa merubah. Oh, misalnya ada perubahan dari data informasi pasien, ya. Nah, itu tidak sembarang dirubah gitu. Ya, hanya untuk kebutuhan tertentu. Nah, yang berikutnya adalah penelusuran jejak. Nah, ini harus ada di fiturnya karena untuk membantu atau untuk memantau setiap operasi
dalam sistem informasi, ya. Nah, penelusuran jejak ini harus bisa mencatat secara sistematis maupun kronologis setiap aktivitas terhadap sistem. Oh, ternyata jam sekian ini ada yang mengakses. Oh, ternyata jam sekian ada yang merubah sistem atau ada yang merubah data. Nah, itu bisa ditelusuri dalam fitur ini tadi gitu. Ya, nah berikutnya ya adanya pemulihan pasca bencana. Nah, bencana kita nggak bisa pungkiri ya. Kalau kita menggunakan teknologi informasi, tiba-tiba terjadi gempa ya, semua jaringan dan sistemnya bermasalah. Nah, ini perlu lagi untuk dilakukan yang namanya pemulihan data yang hilang atau rusak ya setelah terjadinya gangguan atau bencana. Nah, berikutnya itu adalah penyimpanan ya, penyimpanan dan transmisi yang aman. Ya, ini biasanya untuk penyimpanan erat kaitannya dengan media fisik dan lokasi ya, di mana data tersebut disimpan dan dikelola. Nah, kalau kita bicara transmisi ini berhubungan dengan aktivitas pertukaran data ya antara pengguna dan program atau antar program di mana penerima dan pengirim dipisahkan oleh suatu jarak. Oh, ternyata data hasil labor ini akan dikirimkan ke ruangan rawat inap. Ya. Nah, ditransmisikan ke ruangan rawat inap antara ruangan laboratorium dengan ruangan rawat inapnya ya untuk mengetahui hasil laboratorium dari pasien. Nah, itu salah satu ya contoh bagaimana penyimpanan transmisi itu bisa berjalan dengan aman. Nah, lanjut kita di teknologi informasi keperawatan. Ya, kalau teknologi informasi keperawatan ini merupakan kombinasi ya dari ilmu komputer, informasi dan keperawatan yang memang digunakan untuk mempermudah kerja dari manajemen. Ya, mempermudah dalam pengambilan data dan juga mempermudah dalam pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pasien. Ya, maka kita menggunakan yang namanya teknologi informasi keperawatan. Nah, kalau kita bicara di Indonesia sendiri, ya, nah, untuk informasi manajemen keperawatan masih sangat minim ya. Artinya apa? Pendokumentasian keperawatan umumnya kita masih banyak yang menggunakan pendokumentasian secara tertulis, ya. Nah, untuk yang informasi, sistem informasi yang lebih meningkatkan pelayanan keperawatan yaitu dengan menggunakan electronic medical record. Nah, sekarang sudah hampir semua institusi-institusi rumah sakit ya yang sudah menggunakan sistem informasi yang memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan keperawatan. Nah, walaupun masih banyak yang masih menggunakan sistem pendokumentasian yang tertulis yang memang resikonya sangat banyak ya. Bisa mungkin penggunaan kertas yang tidak lebih efisien dan efektif, pencatatan ya, perawatnya lebih banyak mencatat jadinya ya, dan resiko untuk ya kertas tersebut mungkin rusak dan sebagainya. Nah, untuk pemerintah Indonesia sendiri ya ini sudah mempunyai visi ya tentang sistem informasi kesehatan nasional ya, yaitu informasi kesehatan yang andal pada tahun 2010. Nah, sekarang sudah mulai diterapkan. Oke, nah dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, nah ini sangat memungkinkan bahwa seorang perawat itu harus memiliki sistem pendokumentasian asuhan keperawatan yang lebih baik, ya, dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Kita lanjut. Nah, apa sih kegunaan dari sistem informasi keperawatan? Nah, ini banyak sekali ya kegunaan dari sistem informasi keperawatan. Oke. Yang pertama itu adalah untuk proses komunikasi, ya. Bisa saja kita menggunakan sistem informasi itu untuk mengkomunikasikan apa yang sudah kita lakukan kepada pasien kepada shift berikutnya. Sehingga memang sistem informasi ini sangat berguna dalam proses asuhan keperawatan. Yang berikutnya itu adalah untuk perawatan pasien, ya. Jadi untuk perawatan pasien mungkin terkait dengan obat-obatannya, tindakan yang sudah atau belum yang kita lakukan, nah itu bisa tercatat semua di sistem informasi keperawatan ini tadi. Nah, untuk manajemen bangsal, ya,
ini juga membutuhkan yang namanya sistem informasi keperawatan, dan tidak menutup kemungkinan ya sistem informasi keperawatan ini bisa digunakan untuk pendidikan ya, dalam proses pembelajaran dan juga untuk penelitian. Ya, apa saja mungkin hal-hal yang bisa diteliti berdasarkan sistem informasi keperawatan yang sudah dilaksanakan, dan sehingga ini bisa dijadikan data untuk penelitian, dan ujungnya nanti ini akan meningkatkan yang namanya kualitas dari pelayanan keperawatan itu sendiri. Nah, manfaat dari sistem informasi keperawatan ya tentu saja ya. Yang pertama itu adalah penghematan biaya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau sudah menggunakan teknologi informasi keperawatan, kita nggak perlu lagi menggunakan kertas. Ya, sehingga memang tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan untuk pembelian kertas. Ya, nah berikutnya adalah penghematan ruangan. Ya, artinya apa? File-file pasien, semua data-data pasien itu yang tadinya kita menggunakan ruangan yang besar, ya, untuk tempat penyimpanan arsip. Nah, ini sudah ada di dalam sistem informasi keperawatan. Jadi, hemat di ruangan. Nah, berikutnya adalah penyimpanan data pasien menjadi lama. Ya, jadi kalau misalnya data-data pasien yang tersimpan itu, ya, dia bisa tersimpan lebih lama sehingga dalam kondisi beberapa tahun pun dia datang, kita punya gitu ya, riwayat medis pasien sebelumnya. Ya. Nah, untuk pendokumentasian keperawatan berbasis komputer ini dirancang dengan baik akan mendukung otonomi ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang menggunakan kertas itu saja yang bisa kita lakukan untuk pertanggungjawaban. Tetapi dengan sistem informasi keperawatan yang sudah berbasis teknologi, nah itu juga bisa kita gunakan sebagai tanggung jawab dan tanggung gugatnya kita. Ya, sewaktu-waktu data tersebut kita minta, nah itu bisa kita berikan gitu. Nah, berikutnya adalah membantu dalam mencari informasi yang lebih cepat. Ya, sehingga membantu decision making kita juga secara cepat ya. Jadi tidak perlu lagi bongkar lagi, bolak-balik lagi ya, ini apa kemarinnya, obatnya apa, ini. Nah, dengan sistem teknologi informasi itu semua sudah tercatat dan terkumpul datanya semua dengan sistematis. Sehingga kita juga pada saat mau mengakses data itu lebih cepat. Nah, lebih cepat mengakses data otomatis pada saat kita melakukan decision ya. Decision making itu akan lebih cepat ya, karena data kita dapatkan lebih cepat. Nah, berikutnya adalah meningkatkan produktivitas kerja ya, pastinya gitu ya. Kalau tadi itu kerjanya tuh mencatat saja semuanya, nah sekarang dengan teknologi informasi ya, produktivitas kerja kita akan lebih baik ya. Nah, berikutnya adalah mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Dan pastinya ya, nah ini dengan teknologi informasi itu akan human error-nya akan lebih sedikit ya, ketimbang yang kalau menggunakan yang tidak menggunakan teknologi informasi ya, karena bisa saja kalau dengan tulisan yang manual dan sebagainya kadang salah mempersepsikan apa yang ditulis, itu juga akan terjadi yang namanya human error. Oke. Nah, ini ada aplikasi dari teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, dalam bidang keperawatan ya. Nah, ini ada data ya. Nah, data ini adalah fakta-fakta ya, atau hal ya, atau event kejadian ya yang bisa ditangkap, direkam, disimpan ya, diklasifikasikan, tetapi dia tidak diorganisasikan untuk tujuan yang spesifik. Contoh nih, data nih yang kita temukan pada pasien, misalnya data dari hasil pemeriksaan pasien yang kita dapatkan, hasil laboratoriumnya, data jumlah pasien, data jumlah bornya, lossnya, jumlah perawat. Nah, ini adalah berhubungan dengan data tadi. Nah, berikutnya ya, itu adalah informasi ya. Nah, informasi ini adalah sekumpulan fakta atau data yang sudah diorganisir dengan cara tertentu sehingga informasi ini dia lebih mempunyai arti bagi yang menerima ya, bagi yang menerima ketimbang yang data tadi. Nah, yang berikutnya itu adalah pengetahuan ya. Nah,
Untuk pengetahuan, artinya dia sudah dalam bentuk informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk dia memperoleh pemahaman, ya, pengalaman pembelajaran yang terakumulasi sehingga dia dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses kegiatan tertentu. Nah, pengetahuan ini tadi juga diartikan sebagai ya proses informasi ya yang dapat merefleksikan pengalaman masa lampau, menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang lebih tinggi. Ya, di mana nanti data, informasi dan pengetahuan ini tadi akan digunakan dalam pelayanan asuhan keperawatan. Oke, kita lanjut lagi di peran ya, peran teknologi dalam perkembangan keperawatan. Oke. Nah, untuk peran teknologi dalam perkembangan keperawatan ya, kita bicara pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien itu terdiri dari ya, mulai dari tahap pengkajian ya sampai kepada tahap dokumentasi asuhan keperawatan ya sesuai dengan proses perawatan ya. Nah, informasi keperawatan yang berbasis komputer yang digunakan oleh perawat ini menjadi dukungan yang positif dalam pekerjaan sehari-hari seorang perawat ya. Salah satu tadi adalah penggunaan aplikasi sistem informasi keperawatan ya dalam bentuk rekam medis klinis elektronik atau EMR yang memang memungkinkan perawat memberi akses atau informasi klinis untuk dan dari profesi kesehatan lainnya. Nah, apa saja perannya? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pasien yang lebih baik, ya, terutama yang bagi menggunakan ya fasilitas medis dan rumah sakit untuk satu tempat di tim yang sama, ya, seperti penggunaan ya negara yang sudah menggunakan atau rumah sakit yang menggunakan e-health ya. Ini adalah satu cara untuk membuat pekerjaannya lebih mudah dan lebih efektif ya. Artinya keperawatan yang berbasis sistem informasi komputer ini telah dapat memberikan efek yang beragam dalam pelayanan keperawatan dan juga telah ditemukan dengan jelas adanya peningkatan kualitas proses informasi serta persepsi perawat berkaitan dengan penghematan atau kerugian ya. Nah, waktu yang diminimalkan dalam proses pelayanan keperawatan ya. Artinya ya bahwa perawat itu sudah mengelola catatan kesehatan dan perawatan klinis elektronik dalam praktik rutinnya ya. Artinya penggunaan dari catatan kesehatan itu telah meningkat hingga 80% ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk ya, salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Yang berikutnya itu adalah menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien, ya. Keamanan dan kerahasiaan data pasien ini merupakan hal yang penting, ya. Nah, untuk menjaga kepercayaan pasien pada pemberi layanan kesehatan. Nah, untuk itu, Electronic Health Record ini menjadi sumber daya informasi pada perawatan pasien untuk dokter dan dokumentasi keperawatan yang merupakan bagian penting dari perawatan pasien secara komprehensif. Ya. Nah, ini memastikan privasi dan keamanan informasi kesehatan adalah komponen kunci ya untuk membangun kepercayaan dibutuhkan untuk mewujudkan potensi manfaat pertukaran informasi kesehatan elektronik. Jadi jangan sampai data-data pasien tersebut yang tidak mempunyai kesempatan ya, dia akan mengakses atau memiliki data pasien tersebut. Nah, yang berikutnya adalah memberikan informasi yang bermanfaat dan akurat ya. Oke, itu tujuan dari pelayanan
keperawatan, mendukung proses keperawatan, ini pasti ya, dengan kita melakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagai bukti tindakan pelayanan yang diberikan. Nah, dengan sistem informasi teknologi, pencatatan dokumentasi keperawatan dapat dilakukan dalam bentuk digital atau komputerisasi. Ya. Oke. Baik, mungkin cukup sampai di situ saja. Silakan bagi ada yang mau bertanya, ya, mau memberikan sarannya, silakan komen di kolom chatnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.